Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Ada sedikit disclaimer ya saudaraku. Maaf, ada sedikit masuk ke ranah pelayanan-pelayanan gereja ya saudaraku. Karena memang ada beberapa hal di mana udah banyak keterlaluan, di mana kemajuan zaman, kemajuan daripada teknologi, tetapi ada kemajuan teologi kemakmuran yang melanda di gereja, yang dimulai sebenarnya di Amerika itu saudaraku. Lalu masuk ke Indonesia, di mana kemakmuran itu ada pada gereja, pada anak-anak Tuhan. Tetapi mendapatkan kemakmuran dan memperlakukan kemakmuran itu lebih penting saudaraku. Karena apapun yang terjadi itu gift dari Tuhan. Tuhan izinkan. Namun untuk apa yang sudah dimiliki lalu mengelola, merawat seperti di Taman Eden yang Tuhan sediakan, itu ada ular yang nangkring saudaraku. Ular nangkring itu ketika terjadi ketidakwaspadaan, kecerobohan, lalu mulai terjadi kelebihan-kelebihan. Karena Allah berfirman terhadap Adam, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Padahal semuanya sudah disediakan Allah dengan baik, tinggal manusianya saja. Sehingga Allah berfirman, diberikan penolong yang sepadan. Inilah tulangku, inilah dagingku. Namun tidaklah baik manusia seorang diri saja, diberikan lebih sama Tuhan dengan dibangunnya Hawa, penolong sepadan. Akhirnya dosa mulai masuk dari Hawa. Hawa bukan mencitrakan istri, tapi Hawa yang saat ini yang boleh kita pelajari, sesuatu yang Tuhan buat untuk manusia menjadi baik dan sangat baik. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Gitu saudaraku. Nah, hal ini tidaklah baik kalau gereja atau hamba Tuhan tidak dilengkapi lagi sama Tuhan. Untuk peruntukannya cuma satu, mengembangkan, meluaskan kemah Yakub, mengembangkan, meluaskan namanya kerajaan Allah, di mana anak-anak Allah bernaung di gereja, ditudungi oleh gembala-gembala. Itu saudaraku. Jadi pancangkanlah kemah-kemah patokmu, ya, luaskanlah itu. Itu memang kehendak Tuhan. Tetapi dengan baku rampas, bagaimana tudung, bagaimana patok, bagaimana tanah yang dibuat untuk membangun kemah atau gereja, ada memakai cara-cara dunia, cara-cara yang salah. Karena kemegahan, kemasyuran, lalu kekayaan itu menarik hati saudaraku. Buah itu terlihat menarik, gitu. Sehingga Hawa berikut Adam itu mengambil dan memakannya. Setelah berdialog dengan ular yang nangkring di pohon itu. Jadi setan selalu nangkring di yang namanya yang dilarang Allah. Tetapi pohon itu punya buah yang menarik. Yang dilarang Allah itu menarik, saudaraku. Setelah itu mereka diusir dari Eden. Dampaknya anak-anaknya yang namanya Kain membunuh Habel. Terjadi perselisihan, iri hati, lalu terjadi pembunuhan di di luar Taman Eden. Maaf saudaraku. Ketika Allah mengusir manusia dari yang namanya privilege-nya
apa yang Allah sudah sediakan, yang membuat akhirnya keturunan dari manusia itu terjadi mulai pembunuhan, pertikaian. Yang dimana buah terlarang itu dimakan, dimulai dengan pertikaian perempuan itu dengan laki-laki itu, pertikaian suami istri. Perempuan yang kamu beri, ular yang ini yang membuat aku makan, gitu, buah terlarang itu. Jadi manusia mulai pandai berkelit, mulai punya alibi, mulai tidak jujur menjawab apa adanya, hidup mulai berputar-putar, memakai alasan, padahal cuma ingin mendapatkan buah terlarang karena menarik. Ingin mendapatkan apa yang menarik hati mereka. Jadi orang kaya itu menarik. Tinggal di perumahan yang bagus itu menarik. Kalau mau punya mobil mahal itu menarik. Kalau pakai baju mahal menarik. Kalau ke salon mahal menarik. Semua menarik. Tetapi Yesus di dalam perjalanan hidupnya menarik banyak jiwa-jiwa. Yesus tidak tertarik dengan segala peralatan yang menarik manusia. Yesus tidak naik kuda, tidak naik onta, Yesus naik keledai. Yesus jalan kaki, Yesus cuci kaki murid-murid. Yesus dari rumah ke rumah. Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan, orang yang sekian puluh tahun mengharapkan kesembuhan. Yesus ketemu orang buta, ketemu orang kusta. Yesus tertarik dengan membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Jiwa-jiwa dilepaskan dari sakit penyakit, ya, dilepaskan dari kerasukan setan. Yesus selalu datang dengan gift. Yesus tidak mencari gift. Nah, inilah yang membedakan kita dengan Tuhan. Salah satu dampak daripada teologi kemakmuran, dibuatlah gereja sedemikian menarik supaya orang datang ke gereja. Dengan alasan setelah datang ke gereja baru nanti kita perkenalkan Tuhan. Permasalahannya ketika datang ke gereja, Tuhannya belum tentu hadir. Masalahnya datang ke gereja karena mencari kenyamanan ibadah, bukan bagaimana Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan hadir dalam ibadah itu, di mana terjadi jamahan Tuhan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang kerajaan Allah kerjakan. Mendapatkan firman yang menegur, mengkoreksi, memberi arahan, meneguhkan, mengajarkan, dan sebagainya. Akhirnya semua dibuat entertain supaya manusia itu senang dan nyaman. Sehingga semuanya dibuat serba menarik. Sikap ramah yang dibuat-buat. Semuanya itu cuman polesan-polesan. Gitu. Semua itu mengambil daripada budak dunia. Bilha dan Silva. Semuanya itu bukan dari Allah yang membuka kandungan. Ternyata Lea dan Rahel, Lea itu dibuka kandungan, Rahel dibuka kandungan. Ternyata keturunan daripada Yakub itu Allah itu bekerja melalui kedua istrinya, bukan kedua budaknya. Walaupun tetap diambil menjadi suku bangsa daripada umat Tuhan. 12 Bani Israel. Inilah yang miss-nya, ini luputnya, inilah kelirunya. Mengambil kekayaan dengan cara dunia. Tuhan membuka pintu-pintu berkatnya, mencurahkan berkatnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku dan persembahan khusus ya, ada 2 ya saudaraku ya. Maka aku akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat atas engkau. Aku diberkati, aku dilimpahi. Nah ini yang miss saudaraku. Maka penolakan terjadi pada persepuluhan dengan perbantan-perbantan yang dibuat menjadi namanya analogi, pemikiran, dalil-dalil, dasar-dasar. Semua diambil saudaraku. Padahal letteralnya begitu aja. Gitu. Yesus ngomong juga di kitab Perjanjian Baru, searching persepuluhan ada beberapa yang ditulis. Tapi permasalahannya bukan persepuluhan. Gitu. Permasalahannya itu adanya pertengkaran, ya, adanya yang namanya penyanggahan, lalu menunjukkan kesalahan, tapi bukan koreksi. Gitu saudaraku.
Secara sederhana saya bicara gini, kalau Tuhan tidak memberkati gereja, tidak memberkati imam-imam yang mereka mengambil bagian hidup dari kemah suci, dari hidup menyerahkan hidup sama Tuhan, tidak ada orang yang mau jadi hamba Tuhan. Kalau moto atau pandangan jadi hamba Tuhan itu harus miskin, sangat sedikit orang mau melayani Tuhan. Injil tidak akan bergema, tidak akan berkibar, tidak akan luas kemah Tuhan. Teologi kemakmuran itu benar, persemulan itu benar. Karena itu punya haknya imam, karena imam tidak boleh bekerja. Ada imam bekerja, boleh-boleh saja. Dan sudah jutaan orang, sudah namanya jutaan peristiwa membuktikan. Gitu. Buahnya nyata. Karena persembahan umat, maka gereja berkibar, gereja meluas, lalu banyak jiwa yang datang ke gereja. Gitu. Tapi gereja butuh biaya, butuh ongkos. Nah, yang diwaspadai, ongkos terlalu besar, sehingga cari duit bukan cari jiwa. Tetapi tetap biaya itu harus ada. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu aja masuk bait Allah Yesus bayar. Itu. Semua itu baik, tapi jangan berlebih-lebihan. Gitu. Makanya ketika Adam mendapatkan yang menyenangkan hatinya, wow, ini tulangku, dagingku, wow, wish, wangi banget, halus banget kulitnya. Duh, ada apa ini yang berbeda dengan punyaku? Lalu manja-manja, itu Hawa kejar-kejaran kayak film India, kuci-kuci ya, gitu ya saudaraku ya. Jadi asik gitu loh. Suka melihat lalu mulai bergaul intim dan sebagainya. Adam dan Hawa lupa karena semuanya serba tersedia. Taman Eden itu semuanya tersedia. Cuma satu larangannya. Nah, ketika diberkati Tuhan, ketika gereja berkembang jadi mega church, ketika dihormati berlebih, ya menjadi baik sekali berlebih-lebih. Akhirnya setan nangkring di larangan. Wah, pesternya menjadi dewa. Gitu saudaraku. Nah iya, memang begitu. Dikoreksi nggak boleh. Lihat pester itu seperti Tuhan. Gerejanya itu ruang maha suci. Segala dilakukan gereja itu benar. Nah, itulah penyimpangan. Disitulah ular mulai nangkring, saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, termasuk pendiri gereja, termasuk para penginjil, jatuh bergelimpangan, saudaraku. Mengalami masa-masa yang sangat sulit sampai dipanggil pulang. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia itu bercerita gitu. Pada saat dia bercerita, itu istrinya harus usaha jualan roti untuk menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Hamba Tuhan ini melayani pekerjaan Tuhan, lalu jadilah gereja. Dia bercerita, dulu nih pelayanan waktu pendirian gereja, perjalanannya, pernah sekali dalam sebulan, itu Tuhan kirimkan 12 mobil untuk saya. Pertanyaannya, sekarang kamu untuk makan anakmu, itu harus dikasih istri. Istri yang jualan. Jualan roti, nawarin roti. Apakah itu kehendak Tuhan? 12 mobil itu kemana? Kenapa bisa habis? Kenapa keadaanmu seperti ini? Nah, hal beginilah jadi pertanyaan yang tidak terjawab. Sehingga dibutuhkan pengajaran-pengajaran yang memandang bukan dari sudut kekayaan. Tapi kekurangan, kealpahan, kesalahan di dalam pengelolaan kekayaan. Melayani sih melayani. Tetapi keluarga diterbengkalaikan. 1 Timotius 5 ayat 8 enggak dilakukan. Gitu saudaraku. Nah ini pandangan-pandangan yang
logika banget sebetulnya. Normal banget saudaraku. Dan itu akan menjadi pertanyaan sampai akhirnya gereja tutup. Mengalami dibangunkan gereja sampai 3 lantai. Tapi keluarga merana. Hamba Tuhannya murni katanya. Kalau mau murni, nggak mau memelihara keluarga, ya jangan kawin. Munafik. Alkitab mencatat tentang munafik. Kalau mau memenuhi panggilan, buktikan Allahmu memelihara keluargamu. Karena Allah panggil kamu, tidak mungkin meninggalkan keluargamu. Itulah kesalahan Musa. Istri ditinggalkan di Midian. Anak sekian banyak. Yang hidupi mertua. Musa bukan seorang kepala keluarga yang baik. Nah inilah yang kita ungkap, kita angkat dari sudut yang lain. Inilah pandangan-pandangan yang harus kita pelajari. Panggilan Musa tetap ada, tapi jangan menjadi Musa yang tidak memeliharakan keluarga. Semuanya harus dilakukan. Termasuk ketika Tuhan buat berkembang gereja yang dibangun pastor-pastor, yang diberkati luar biasa. Iblis selalu nangkring di larangan, pohon terlarang, buah terlarang. Masalahnya di Alkitab, yang namanya pohon terlarang itu banyak bukan satu. Sehingga harus lebih waspada, lebih belajar lagi, lebih mendalami iman lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Bukan sibuk dengan pekerjaan Tuhan saja, semua harus dikerjakan. Lah itulah namanya tanggungan lebih. Barang siapa diberi lebih, dituntut lebih. Ya karena diberi kekayaan gereja, ya memang harus melaksanakannya. Tetapi kekayaan keluarga, kekayaan yang namanya pribadi, pengelolaan kekayaan yang diberikan, ya itu juga harus dilakukan. Bagaimana sikap terhadap sesama saudara yang kekurangan. Gak bisa seenaknya sendiri lalu mulai mencabut rumput yang lain. Domba-domba itu diarahkan dengan cara-cara yang licik. Baptisan ulang. Baptisan yang pernah dilakukan jemaat Tuhan itu tidak sah. Bahkan harus begini, harus di gereja kami seperti ini. Promo-promo dikeluarkan. Kerajaan Allah tidak perlu promo. Orang datang ketika Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan ketika kuasanya bekerja. Yesus diakui ketika kuasa pelayanannya bekerja. Yesus dicari itu karena kuasa Allah nyata bekerja dalam hidupnya. Bukan dari promo Yesus. Saudara, saya tertarik sendiri dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini Tuhan Yesus datang minta minum air. Lalu berdialog dengan Tuhan Yesus. Nah perempuan Samaria itu langsung ke kota. Dia beritakan tentang Yesus. Ada orang begini-begini. Lalu orang datang tertarik karena promo perempuan ini. Setelah itu Yesus melakukan banyak hal. Yesus mengajar mereka. Lalu mereka ngomong, kami datang bukan karena perempuan ini. Kami datang karena kami mengenal kamu. Memang kamu Mesias. Kurang lebih ceritanya begitu. Yesus bicara dengan perempuan ini. Lalu perempuan itu menceritakan perbuatannya Yesus. Tidak promo. Tapi orang mendengar cerita perempuan ini datang. Dan Yesus buktikan. Jadi kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah bekerja terhadap perempuan ini. Dia bercerita, lalu orang datang. Yesus bekerja sama dengan perempuan ini. Gitu. Kenapa? Nama Yesus ditinggikan. Yesus tidak menyediakan air minum. Yesus tidak memberikan hadiah. Malah Yesus itu minta air minum sama perempuan Samaria. Dan Samaria dimenangkan karena perempuan yang punya suami yang bukan suaminya yang kelima. Kawin cerai 5 kali dia. Enggak benar nih perempuan. Perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Enggak benar tuh perempuan. Perempuan yang terkenal berdosa. Ketika Yesus diundang orang Farisi. Enggak benar itu perempuan. Tapi Yesus membenarkan perempuan itu. Yesus tidak promo. Bahkan Yesus mengampuninya.
Lah itulah mestinya dipakai pola-pola pelayanan, saudaraku. Silahkan membuka gereja. Saya tidak punya gereja, saya tidak merasa terganggu dengan gereja yang lain, tidak. Kami di media sosial, tetapi kami melihat ada yang salah ini. Tapi dengan cara yang baik, kerjasama yang baik. Semuanya dikerjakan saling melengkapi, tidak ada yang tangan tidak terbaik, kaki tidak terbaik, jempol tidak terbaik, kelingking tidak terbaik, mata tidak terbaik, hidung tidak terbaik. Semua anggota tubuh Kristus saling melengkapi. Nah inilah yang kebenaran. Yakub dipilih Allah, Yakub dapat namanya giftness dari Tuhan, dapat gift dari yang namanya Abraham, Ishak, ketemu Yakub. Tapi pola hidup Yakub pakai pola sendiri, mencari kekayaan dengan cara sendiri. Lalu ketemu dengan 2 orang wanita yang akhirnya 4 anak itu dari budak. Karena mereka tidak punya anak, lalu mencari anak. Padahal Allah membuka kandungan Lea, Allah membuka kandungan Rahel. Allah itu siap bekerja. Kalau memang harus gereja itu berkembang, Allah akan kembangkan. Kalau memang menjadi besar, Allah akan besarkan. Semua di tangan Allah. Tetapi cara-caranya itu harus sesuai dengan cara-cara Allah. Gak bisa. Lah kalau baptisan A yang paling benar, baptisan B tidak benar. Lah lalu yang di surga itu kan sedikit. Baptisan itu tanda pertobatan yang saya tahu ya, saya bukan dari teologi ya. Saya pernah ikut belajar di gereja. Dikatakan baptiso itu cuma tanda pertobatan. Penjahat yang di sebelah Yesus, kamu ingat aku ya ketika di Taman Firdaus, saat ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Begitu mengaku Yesus, keberadaan Yesus, langsung di Firdaus. Lalu ada orang yang sakit, tidak bisa diselam, dipercik. Apakah dia mati masuk neraka? Nah ini problem yang harusnya tidak boleh terjadi, saudaraku. Masing-masing punya iman, masing-masing punya cara. Tapi semua standar Alkitabiahnya harus dipakai. Saya tidak ingin masuk dalam polemik tentang materialnya. Tetapi yang saya inginkan karakter-karakter ini loh. Yang membuat sebuah pertengkaran di rumah tangga pelayanan Kristus. Juga ada yang di rumah tangga pelayanan di gereja, sesama gereja dan sebagainya. Nah, kita melihat daripada Rahel dan Lea juga kehidupan Yakub. Mereka itu juga kalau boleh dikatakan gereja Tuhan. Pada awalnya Tuhan yang bangun. Ketika ingin membangun menjadi lebih besar, pakai cara berhutang. Pakai cara Bilha dan Silva. Sehingga nggak bisa bayar utang. Gereja jadi celaan. Hamba Tuhan dikatakan utang nggak bayar. Semua pakai cara-cara dunia, pakai cara sendiri. Lalu gereja digadein, gereja berhutang, lalu bayar cicilan, nggak bisa bayar. Saya punya pengalaman begini saudaraku, itu membuat saya itu betul-betul berhati-hati. Ada seorang anak muda yang ikut belajar, lalu berkati Tuhan membelikan saya mobil dari cicilan. Setelah berapa saat dia cicil, tiba-tiba pada suatu hari dia datang. Pak, saya sudah tidak bisa nyicil. Bapak mau dikembalikan ke dealer, disita leasing, atau Bapak mau teruskan? Saya bilang, ya sudah saya ambil aja. Kebetulan saat itu saya merasa bisa membayarnya. Kenapa? Karena sudah terbayarkan sedikit. Dan saya sudah terbiasa pakai. Cuman anak muda ini punya hutang sama saya sekian puluh juta. Akhirnya dia kolaps keuangannya. Padahal asalnya dia maju usahanya. Dan saya tidak tagih, saya tidak minta. Saya cuma ya udah biarin saya yang bayar. Akhirnya ya saya ngelanjutin sampai lunas kok. Uang saya juga nggak kembali, sama aja saya beli sendiri. Tapi saya belajar, saudaraku. Ketika diberikan berkat, saya harus bisa mengelolanya. Gitu.
Nah, ketika saya juga, Pak, saya berikan ruko. Oke, gereja butuh ruko untuk ibadah, untuk studio. Ruko atas nama siapa? Bapak boleh pakai sampai kapan aja. Gitu, atas nama saya. Oh enggak, terima kasih. Enggak mau saya. Kenapa? Ribet nanti urusannya. Kalau kamu mau memberi sama Tuhan, kalau kamu punya kemampuan beri. Kalau enggak punya kemampuan jangan beri. Kalau mau ya atas namaku, karena pelayanan ini pelayananku. Gitu. Karena kami pelayanan penginjilan. Semua uang juga sebagian diberikan kepada biaya pelayanan, dipakai buat biaya pelayanan. Semua pemasukan pelayanan dipakai juga sebagian buat pelayanan, sebagian buat kehidupan. Akhirnya jadilah pakai nama saya. Gitu. Kalau tidak, itu banyak terjadi seperti ada seorang hamba Tuhan diberikan ruko, saudaraku. Ya, ini ekses teologi kemakmuran semua, saudaraku. Karena kita tidak cakap mengurusnya. Gitu. Pokoknya dapat ruko, pokoknya begini, pokoknya berkembang, pokoknya begini. Enggak jelas, saudaraku. Nah, hamba Tuhan ini diberikan ruko. Lalu hamba Tuhan ini meninggal. Istrinya melanjutkan pelayanan itu. Yang punya ruko itu, anaknya atau yang punya rumah, itu menuntut pada istrinya, kembalikan bangunan ruko itu. Istrinya nggak mau. Lah ini kan sudah lama dipakai buat gereja, nggak bisa. Tapi ruko itu atas nama pemiliknya, bukan atas nama gereja, bukan atas nama pastor yang meninggal. Otot-ototan, istri Pak Gembala masuk lapas 3 bulan, saudara. Masuk penjara, dituntut secara hukum. Ketemu sama teman saya, Pak tahu nggak istrinya pastor ini yang meninggal, itu di penjara Pak. Loh kenapa? Kok bisa? Ada kasusnya begini, dituntut nggak mau mengembalikan, tetap kekeh, dimasukin penjara sama yang punya. Padahal dia mempersembahkan ruko kepada Tuhan loh, pada gereja loh. Tapi Pak Gembala meninggal, istrinya dipenjarakan loh, saudaraku. Itu betul-betul lebah sengatnya itu. Tapi setelah 3 bulan, di rumah ditemukan coretan tangan, tulisan tangan dan tanda tangan daripada pemilik ruko ini yang kemungkinan juga mungkin sudah meninggal, itu ditemukan akhirnya dibawa kepada aparat penegak hukum, pada kepolisian, bahwa itu bukti bahwa ruko ini memang diserahkan tapi tidak dibalik nama sama suami daripada Ibu Gembala. Akhirnya Ibu Gembala lepas dari jerat hukum, keluar, saudaraku. Pak Gembala itu pelayanannya kepada orang miskin, maka namanya gerejanya orang miskin. Hati mulia, terus diberikan kemakmuran sama Tuhan. Istri masuk penjara, saudaraku. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa gereja-gereja akhirnya di dalam gereja saling menuntut secara hukum. Untuk aset, untuk belanja, untuk segala. Ada orang saya ingin memberi persembahan ke gereja. Tetapi tolong dibuka buku pemasukan pengeluaran gereja. Belum ngasih udah mau ngontrol, udah mau lihat bagaimana pemakaian uang. Ya nggak bisa lah. Belum berkorban, udah mau data korban-korban apa aja yang sudah masuk. Loh ya nggak bisa. Nah itulah kita harus waspadai, saudaraku. Banyak hil dan hal di dalamnya. Karena kumpulan anak manusia itu juga kumpulan, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang sudah baik, ada yang masih buruk. Ada yang bertobat sungguh-sungguh, ada yang tidak bertobat sungguh-sungguh. Bahkan ada yang jahat. 12 murid aja ada 1 yang jual Yesus. Sehingga apapun terjadi di dalam kehidupan ini, termasuk dalam pelayanan, apapun itu ukurannya harus firman Tuhan. Kalau engkau tidak membangun menara, hitung dulu kekuatanmu. Jangan sampai tengah jalan kamu kehabisan dana, kamu tidak bisa melanjutkan, kamu akan dipermanukan. Kalau engkau tidak merebut kota, hitung dulu kekuatanmu. Kalau pasukanmu 10.000 tentara, musuhmu 20.000, kamu datang berdamai sama dia. Berikanlah kaisar haknya kaisar, ikuti aturan negara, ikuti aturan majelis gereja, ikuti aturan persekutuan gereja-gereja. Jangan memberontak. Ikuti namanya senior pastor.
Ikuti namanya gembala-gembala yang menaungi. Ikuti semua. Tidak terus karena dapat privilege lalu mulai mengepakkan sayap. Makan sana, makan sini, tabrak sana, tabrak sini. Rampas sana, rampas sini. Itu ada noda dalam perjamuan pelayanan mereka. Ketika hamba-hamba Tuhan senior itu berseru-seru. Berseru-seru kepada Tuhan. Lea berseru-seru dibuka kandungannya. Rahel berseru-seru dibuka kandungannya sama Tuhan. Mereka juga saudara-saudara kita yang sudah namanya merintis pelayanan. Sudah perih, sudah disalibkan, sudah memikul kuk dalam pelayanan. Tiba-tiba disapu habis dengan cara bukan jemaat mau pindah, tapi jemaat diberikan informasi yang berbeda. Nah itu tidak baik saudaraku. Apalagi ada yang memberikan hadiah. Itu tidak baik saudaraku. Kalau kita menanam perampasan, kita juga satu hari akan menuai perampasan. Kita menanam pemberontakan, kita akan menuai pemberontak saudaraku. Nggak bisa. Kalau orang ini dibesarkan oleh gereja lama, lalu tidak setia, orang ini tidak akan setia juga di gereja yang baru. Itu karakter. Gitu. Yesus tidak pernah peduli dengan hal itu. Yesus cuma ingin bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berikan dirimu dibaptis dan sebagainya. Paulus juga sama, memberitakan tentang karya keselamatan Yesus. Lalu Tuhan sendiri yang kumpulkan, Petrus itu ribuan orang. Paulus itu dari pintu ke pintu, masuk dalam panggilan semua. Kejujuran dalam panggilan, gak usah pakai cara-cara dunia. Kalau memang harus jemaatnya ribuan, Tuhan yang kumpulkan. Banyak founding father gereja itu yang pendiriannya itu diberikan Tuhan jemaat yang banyak. Berkembang sampai hari ini mendunia gereja yang dibangun. Banyak sekali. Jadi mari kita jangan menjadi Yakub. Kita tidak boleh menjadi Rahel dan Lea. Sehingga kita melahirkan keturunan-keturunan, kita melahirkan gereja, kita melahirkan anak-anak rohani, melahirkan jemaat pemberontak semua. Jemaat yang dari dunia, karena kita pakai cara dunia. Karena kita sediakan spirit dunia. Kita sediakan kenyamanan dunia. Kita tidak beritakan salib Kristus. Mereka orang-orang yang hidup di dunia, masuk ke gereja, tetap aja hidup di dunia. Tetap aja melakukan cara dunia, tidak berubah. Tidak melakukan hidup melalui aturan-aturan firman Tuhan. Tidak hidup melalui rambu-rambu firman Tuhan. Tidak hidup dituntun oleh firman Tuhan. Nah ini kecelakaan besar bagi umat Tuhan, saudaraku. Itulah yang dilahirkan Rahel. Kami punya pengalaman yang besar. Pada suatu kali kami mengambil namanya jemaat yang keluar dari sebuah gereja. Pada awalnya tidaklah demikian, tapi akhirnya merasa terbeban, merasa terpanggil. Kami ambil dan kami berjuang saudaraku. Dari segala hal, dari dana, namanya terus sumber daya, kehidupan pribadi yang dikorbankan untuk mengelola jemaat lokal, tinggal di tempat itu 2 tahun. Saudaraku, tapi 8 tahun semua pemberontak. Kami menuai pemberontak. Karena mereka memberontak di gereja lama. Mereka mengadakan pemberontakan di gereja yang lama, keluar bareng-bareng. Di tempat kami, mereka tetap memberontak, akhirnya mereka juga keluar bareng-bareng. Allah berfirman pasti jadi dan sudah jadi. Barang siapa menabur dia akan menuai. Betul-betul kami menuai pemberontak setelah 8 tahun. Di situ pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Sehingga apapun yang kami lakukan pasti kami akan tuai. Ketika kami mengkoreksi kami harus siap nanti dikoreksi. Ketika kami memberkati, kami pasti diberkati Tuhan. Sehingga Yakub, Rahel dan Lea menerima hasil persaingan itu, pertikaian anak-anak bertikai, pakai tipu dusta, saling bunuh, saudaraku. Akhirnya semua diangkut Tuhan menuju pada penghukuman 400 tahun sebagai budak.
Itu kalau diurut lagi dari awalnya bapaknya Abraham ini mengadakan penipuan terhadap istri. Kamu ngaku adik. Tera mengajarkan pada Abraham sama Nahor tentang namanya tipu dusta. Spirit penipu. Nahor mengajarkan kepada Ribka. Ribka menipu suaminya. Halo. Laban diajar oleh Nahor, diajar oleh Tera, juga penipu. Maka Laban menipu Yakub. Yakub diajar mamanya, akhirnya Yakub menipu Laban. Halo. Semua penipu-penipu. Akhirnya terjadilah menipu diri sendiri. Rahel mengambil budaknya untuk beranak, diaku anaknya. Padahal bukan beranak dari dia. Lea juga sama, udah punya anak, masih ngambil lagi ikut-ikutan karena persaingan, ambil lagi budaknya beranak, diaku anaknya. Tapi Tuhan itu anehnya tetap berjalan tegak lurus. Tetap dengan namanya keputusan dan ketetapannya. 12 Bani harus lahir. Tetapi bangsa Israel menjadi bangsa yang liar. Pemberontak. 40 tahun di padang gurun masih tidak bertobat. 40 tahun dipimpin Yosua masih tidak bertobat. Akhirnya menyembah berhala. Akhirnya ditawan sampai bangsa Kasdim. Minta raja berperang terus, pecahlah kerajaan Israel setelah Salomo, Rehabiam, dan Ahibiam. Habis itu berperang, Samaria dengan Yerusalem, tidak ada ujungnya. Perampasan demi perampasan terjadi. Karena Yakub merampas. Ini penting saudaraku. Saya tidak bicara kutuk dosa aturan, tidak. Tapi kita bicara karakter yang akhirnya berbuahkan maut di belakang ini. Sehingga banyak yang namanya gereja besar akhirnya terpuruk. Orang yang membangun dengan cara-cara dunia, cara-cara yang tidak sesuai firman Allah, cara-cara yang pelanggaran firman Tuhan. Akhirnya ambruk semua saudaraku. Gak bisa lanjut lagi pelayanannya. Orang yang mati, udah, belum mati juga hancur. Demikian juga kekayaan yang dimiliki. Kenapa? Ada ular di dalamnya. Nangkring di dalamnya. Tidaklah baik kalau kamu tidak aku berkati. Tapi berkat itu diubah jadi kekayaan. Kenapa? Nguber berkat. Akhirnya berubah jadi kekayaan. Kekayaan dimiliki, kalau berkat itu diberkati untuk memberkati. Kalau merasa diberkati Tuhan, pasti orang itu akan memberkati. Ketika orang itu merasa kaya, pasti dia akan menyembah kekayaan. Karena dia tidak mau tidak kaya. Karena kaya dia dihormati, karena kaya dia dihargai, karena kaya dia diakui. Tapi kalau diberkati, pasti dia memberkati. Karena dia tahu dari Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Bahwa dia diberkati untuk memberkati. Ini bukan slogan, ini kehidupan saudaraku. Inilah psikologi kehidupan. Inilah kejiwaan kita yang selalu berlawanan dengan firman Allah. Inilah hawa nafsu daging, inilah hawa nafsu dosa, inilah kelemahan kekurangan kita, inilah masa lalu kita, inilah manusia kita yang sama dengan dunia. Tetapi kita adalah manusia rohani, kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan oleh roh Allah, yang roh Allah diam di dalamnya. Benih ilahi ada, di mana dia harus bertumbuh. Tetapi seringkali dikotori oleh kita. Karena kita ada di tengahnya hati kita. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Kita bisa pegang namanya kerajaan Allah. Tetapi kita juga mau pegang namanya hawa nafsu daging. Dunia. Nggak bisa, saudaraku. Kita mau pegang dunia, lalu kita mau mendapatkan kerajaan Allah. Nggak bisa, saudaraku. Allah tetap jalan. Kamu mau pegang mana aja, Allah tetap jalan. Sampai akhir kesudahannya. Semua sudah ditentukan. Rasul Paulus katakan dari dunia belum dijadikan, aku sudah dipilih menjadi seorang rasul. Yeremia katakan sejak dalam perut ibuku, aku sudah tentukan menjadi seorang nabi. Daud mengatakan Allah merajut aku di dalam perutnya. Merajut itu, Allah itu merajut namanya
karakter pribadi dia. Akhirnya dia punya karakter pribadi seorang raja. Urapi dia. Allah punya rencana indah sebelum kita ada. Sehingga seorang pelayan Tuhan jangan bergantung dengan manusia. Seorang pelayan Tuhan dipanggil Tuhan itu pribadi. Petrus dipanggil pribadi, Paulus ketemu pribadi, Musa ketemu pribadi. Semua ketemu pribadi sama Tuhan. Jadi pribadi kita yang dipanggil tidak tergantung pribadi yang lain. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap pribadinya Tuhan, pribadi kita. Kita nggak bisa lagi ngomong orang lain. Jadi nggak usah bergantung dengan orang yang punya duit. Nggak usah bergantung dengan orang punya karunia. Bergantunglah dengan mengandalkan Tuhan. Ini bukan slogan saudaraku. Inilah jalan kehidupan. Inilah kebenaran. I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Semuanya harus bermuarakan, berpusatkan, berawalkan. Mata air yang hidup sampai menjadi sungai kehidupan. Lalu ada timbul sumur-sumur yang memberikan kehidupan. Maka Yesus berjumpa dengan namanya perempuan berdosa di sumur Samaria. Itu menceritakan bagaimana kamu minum air yang dariku kamu tidak pernah haus lagi. Perempuan itu menceritakan bagaimana Yesus tahu keadaan dia padahal tidak kenal dan tidak pernah tahu. Orang-orang datang, lalu Yesus mengerjakan bagiannya. Di mana akhirnya orang-orang itu semuanya mengakui Yesus itu adalah Mesias. Oleh karena mereka mengalami sendiri. Mereka tidak menjadi Ayub. Ayub itu niru-niru saudaraku. Ayub itu copy paste. Jadi gereja berlomba-lomba membangun besar, copy paste dari yang lain. Belum tentu dari Tuhan. Belum tentu sampai mengandung hutang demikian banyak. Sampai mengandung namanya dosa demikian banyak. Khususnya pengelolaan keuangan. Ayub itu niru-niru orang saudaraku. Karena Ayub ketika Allah mengadili dia, Ayub ngomong. Dari kata orang aku mengenal engkau. Hari ini aku bertemu muka-muka dengan engkau. Ayub itu copy paste. Ayub itu orang yang terlihat soleh, diakui soleh sama Tuhan. Ayub itu diberkati Tuhan, ternyata copy paste. Nah ini kita angkut jadi pelajaran buat kita. Pelayanan jangan dibuat copy paste. Hidup kerohanian tidak boleh dibuat copy paste. Ikut Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi. Di mana ditempatkan kita, ya jadilah di sana, jadilah berkat di sana. Baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan Tuhan. Di mana kita ditempatkan untuk melayani, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai pemimpin gereja, baik sebagai staf gereja. Jadilah berkat. Karena Tuhan yang tempatkan dan pasti jadi berkat. Walaupun melalui namanya pembentukan situasional menjadikan bijak. Tetapi terus tidak melambung tinggi yang akhirnya dibawa angin, nyangkut di pohon, busuk di pohon dia. Akhirnya gereja besar lalu masuk ke ranah hukum. Nah inilah yang harus dihindari saudaraku. Sebagai orang awam, sebagai hamba Tuhan yang awam, saya cuma bisa berteriak. Tidak ada maksud apapun. Tapi semuanya untuk yang namanya untuk kerajaan Allah. Bahwa ini harus diperbaiki. Sebagai kalau boleh dikatakan satu seperguruan. Roh Kudus guru besar kita. Ini salah ini. Karena terlalu berlebihan. Lalu memakai cara-cara yang tidak sesuai Alkitab. Di mana Allahnya, di mana firman Tuhannya. Cuma sekedar diucapkan. Cuma sekedar dibuat namanya ibadah. Ibadah yang kamu buat itu adalah buatan manusia, menurut perintah manusia, bukan menurut kehendak Allah. Hai orang-orang munafik, Yesus yang ngomong. Nah hal begini kita harus hindari saudaraku. Nah kita kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa akhirnya Rahel dibuka kandungannya saudaraku. Dengan ekspektasi Yakub itu akan tinggal di dia Lea, saudaraku. Ekspektasi Lea itu enggak menyangka kalau Rahel itu dibuka kandungannya. Jadi Rahel itu punya anak lagi saudaraku.
kemenangan yang kita punya, berkat yang kita punya, kekayaan yang Tuhan beri, apapun yang kita miliki hari ini, jangan diekspektasikan, itu semua nanti Tuhan lanjutkan, Tuhan ikutin kita. Tuhan berkenan apa yang akan kita miliki, tidak. Tuhan melangkah lagi yang tidak disangka oleh Lea. Rahel dibuka kandungannya. Lea merasa ini suamiku milikku sekarang. Rahel merasa ini suamiku milikku sekarang. Ternyata tidak. 2 kali Tuhan berbuat tanpa peduli, tanpa terkait dengan 2 orang namanya Rahel dan Lea. Membuka kandungan. Enggak ada. Cuma Tuhan mengingat Rahel. Tuhan melihat Lea kurang dicintai. Lah Tuhan tuh punya pandangan sendiri. Nah kalau kita enggak, persepsi kita sesuaikan dengan Tuhan. Pandangan kita disesuaikan dengan Tuhan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Perjalanan hidup kita sesuai rencana Tuhan. Keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita akan miss terus, salah terus. Sehingga hidup kita itu betul-betul perkelahian hidup. Neraka kehidupan kita punya. Berantem. Ya udah, tidur sama lu semalam, tuker sama buah ini. Nah, sini kamu sama aku. Aku sewa semalam. Bus. Yakub yang menginginkan yang betul-betul dari dirinya sendiri. Berjuang dengan cara-cara sendiri. Akhirnya didapatkan mengecewakan dia kok. Demikian juga Lea mengecewakan dia kok. Yakub dipandang rendah. Percuma kalau kaya dipandang rendah. Ada orang kaya dihormati di perusahaannya, dipandang rendah anaknya. Ada orang kaya di pekerjaannya, dipandang rendah istrinya. Saya itu lihat sendiri. Berjuang udah yang namanya kaya, istri itu menjadi kaya, anak-anak itu diberikan kekayaan. Suami tidak dihormati istri. Suami harus nurut sama istri. Itu saya lihat sendiri. Anaknya tidak mau ditemui bapaknya. Apa tidak dipandang rendah? Apa tidak itu Yakub? Mendapatkan keinginannya dengan cara yang salah. Pasti itu saudaraku. Dari miskin menjadi kaya. Tapi diperbudak istri. Istri dominan sekali, alfa sekali istrinya. Anak bermusuhan sama papa. Padahal anak diberi kekayaan. Sampai ketemu papa, mama di mall enggak nyapa. Sampai mama, papa enggak boleh datang ke rumah. Padahal rumah itu dikasih orang tua. Chaos yang akhirnya enggak ada ujungnya. Masih enggak sadar loh saudaraku. Dan terus menyebut nama Tuhan. Ini terjadi saudaraku. Sehingga saya melihat kisah Alkitab, firman Tuhan itu nyata ya Tuhan. Pelanggaran Yakub itu nyata dalam kehidupan hari ini. Pelanggaran Rahel itu nyata dalam hari ini. Akibatnya juga saya lihat nyata Tuhan. Luar biasa firman-Mu ini. Karena semuanya sudah jadi saudaraku. Ya, yuk kita tengok lagi Alkitab saudaraku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub pada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Saudaraku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Akhirnya Yakub meminta istri-istri, bukan meminta istri satu. Awalnya dia satu Rahel. Yakub harus menerima akibat perbuatannya. Harus menerima kalau dia ditipu Laban, istri-istri. Akibatnya pada suatu hari si penipu, kalau saudara melakukan seperti Yakub, itu akan menerima semua akibat perbuatan saudara. Yang seumur hidup saudara memberatkan saudara. Sehingga Yakub itu berkeluh kesah ketika bernubuat. Anak meniduri
eh, apa istri muda ayah. Loh iya saudaraku, anak Yakub itu meniduri istri ayahnya. Rusak semua saudaraku. Saudara harus pahami ini. Yakub harus menerima istri-istri yang biang keributan dalam hidup dia. Dan Tuhan tidak berikan lain selain itu. Gak ada kehidupan Yakub lagi selain itu. Diberkati. Tapi Yakub berputar di padang gurun dengan masalah itu terus berputar. Bangsa Israel berputar. Karena menghina Allah. Karena menolak kehendak Allah. Karena memberontak terhadap keinginan Allah. Saudaraku jangan bangga kalau saudaraku hari ini berhasil. Jangan bangga kalau saudaraku pelayanan besar. Jangan bangga kalau saudaraku diberi kekayaan. Maaf, saya bicara ini bukan karena ini. Enggak, saya diberkati kok. Saya bangga dengan pelayanan saya. Betul-betul saya menghargai pelayanan saya, saudaraku. Yang Tuhan berikan otomatis ya. Betul. Luar biasa buat saya. Gitu. Ini semua karena Tuhan. Tidak ada standarnya. Dan semua yang terjadi itu karena perbuatan Tuhan. Kalau saya tidak mungkin bisa melakukannya. Saya cuma cuap-cuap, cuma badan ini aja yang dipakai melakukannya. Gitu. Nah, Yakub ini saudaraku, akhirnya menerima semuanya. Udah kaya, udah berhasil. Coba bayangin saudaraku. Saudara menerima semua akibat perbuatan saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai keinginan Tuhan, tidak selaras dengan Alkitab. Yakub bawa dua-duanya, istrinya dan anak-anaknya. Ayat selanjutnya. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata padaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Kita enggak usah bahas ini. Lagi katanya, tentukanlah upamu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Laban mengakui kalau dia diberkati oleh karena Yakub. Allah menyertai Yakub. Ya, ayat selanjutnya. Padahal Yakub itu salah loh ya. Ya. Nah, Allah memberkati. Dia lihat nih, Yakub nih. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Perhatikan ini dulu saudaraku. Allah memberkati Laban karena Yakub ada. Yakub itu tabutnya Tuhan. Seperti kisah Obed Edom. Jadi kalau saudara itu menjadi tabut Tuhan. Saudara dipilih Tuhan. Saudara ditentukan Tuhan. Saudara dimanapun berada, Laban itu diberkati. Masa Tuhan tidak memberkati saudara? Ketika saudara menjadi tabut, saudara ini diberkati. Tabut Allah itu ditempatkan tempat yang khusus, yang tidak bisa dijamah. Tabut itu di ruang maha kudus, saudaraku. Tabut itu kehadiran Allah sendiri dalam hidup saudara. Jadi nggak usah dikotori dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga. Nggak usah dikotori, Allah akan hadir. Saya mengalami banyak hal dari keluh kesah saya sama Tuhan. Ketika saya tidak sabar menanti Tuhan, saya terjerumus dalam dosa yang sangat dalam. Tetapi ketika saya menanti-nantikan Tuhan, Tuhan buat di luar nalar, Tuhan buat di luar ekspektasi, Tuhan sediakan, Tuhan ubahkan di luar apa yang saya mengerti. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, Allah sediakan buat kamu yang mengasihi Dia. Janji Allah, saudaraku. Saya juga mengalami hal-hal yang busuk, saudaraku. Kenapa? Tidak sabar menanti-nanti Tuhan. Jalan sendiri, marah, memutuskan sendiri, melakukan sendiri, membuktikan diri bisa. Jatuh dalam saya, saudaraku. Tapi terpujilah Tuhan, punya Tuhan Maha Pengampun. Saya berseru-seru ke surga. Tuhan mengulurkan tangan melepaskan saya. Dan Tuhan bawa saya jalan kembali. Tuhan kita bukan Tuhan yang dendam.
Tuhan yang menghapuskan kesalahan itu dan melupakannya. Itu cuma sekedar pelajaran buat kita. Sehingga kembali berjalan bersama Tuhan itu penting, saudaraku. Yang pertama, angkat tanganmu, berseru-serulah kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Tuhan akan keluarkan kau dari kesalahanmu, dari lubang derita, dari lubang dosa, dari kubah yang namanya di situ ada namanya lautan api dan belerang, di mana setan-setan bersama saudara. Di tengah orang-orang jahat pun Tuhan akan ambil saudara, lepaskan saudara. Itu saya alami, saudara, saya alami. Sehingga semakin hari menambahkan cinta saya kepada Tuhan, menambahkan cinta saya terhadap firman Tuhan, menambahkan cinta saya terhadap berdoa kepada Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Makin memantapkan iman rohani dalam perjalanan yang tidak mudah. Harus membayar harganya, harus membayar pengorbanan, harus menerima akibat. Lalu Tuhan sertai untuk dipulihkan. Terjadi revival, pemulihan. Mengalami semua. Yakub itu pernah terjadi dalam hidup saya. Itu. Tapi bukan istri 2, tidak. Tidak, saudaraku. Itu. Istri 4. Enggak, saudaraku. Gitu. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pelajari. Yakub akhirnya menerima 2 istrinya. Yakub sebenarnya menjadi kaki Dian atau tabutnya Allah, di mana diberkatilah Obed Edom. Oleh karena tabut Allah diletakkan Daud di rumahnya. Laban diberkati, Laban sadar banget oleh karena Yakub ada di rumahnya. Yakub itu adalah dijadikan Tuhan untuk memberkati Laban, saluran berkat-berkat Tuhan. Banyak Yakub-Yakub di dunia ini, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di mana Tuhan pakai mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan, di tempat apapun, Tuhan akan memberkati umatnya. Sehingga saudara harus datang pada gereja di mana Tuhan meneguhkan gereja itu. Tuhan menyertai pastor-pastor itu. Sehingga saudara mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena pastor-pastor itu seperti Yakub menjadi saluran berkat Allah. Laban diberkati, saudara akan diberkati. Walaupun Yakub salah, walaupun pastor saudara salah. Tidak masalah, salahnya Yakub urusan Tuhan. Salahnya Rahel ya urusan Tuhan. Tapi berkat Tuhan untuk Laban. Untuk kita, saudaraku. Sehingga betapa pentingnya kita menerima gereja. Betapa pentingnya kita menerima pastor. Dimanapun Tuhan tempatkan. Siapapun orangnya. Jangan lihat keadaan gereja, jangan lihat keadaan orangnya. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan ada di orang itu untuk memberkati saudara. Berkat rohani, berkat jasmani. Lalu saudara akan dipulihkan Tuhan. Saudara mengalami banyak hal kesembuhan dan sebagainya. Karena ada gerejanya, ada bait sucinya, ada yang namanya tabutnya, ada hamba-hambanya. Hamba-hamba Tuhan itu tabut-tabutnya Allah, saudaraku. Nah, ini garis besar yang harus kita pahami. Pegang kuat-kuat itu, saudaraku. Saudara-saudaraku tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran oleh karena kelicikan manusia. Yakobus tulis. Saudara tidak tertarik hal menarik dari dunia. Tapi saudara datang hadir pada sebuah gereja. Saudara berjemaat, saudara ibadah, saudara melayani. Karena Tuhan saudara ada di sana. Di mana aku berada, pelayanku berada. Ada 10 orang, yang 1 di gereja A, yang 2 di gereja B, yang 3 di gereja C. Semua di tempat masing-masing. Setiap domba akan diberikan kandang. Setiap domba akan diberikan gembala. Gembala itu adalah pintu. Akulah gembala, akulah pintu. Barang siapa masuk tidak melalui pintu, dia mencuri. Sehingga apapun dombanya, siapapun cari gembalanya. Jangan curi dombanya. Gereja-gereja seperti itu pencuri semua. Mereka akan dicuri nantinya. Loh, ini kebenaran, saudaraku. Akulah gembala, akulah pintu. Barang siapa tidak masuk melalui pintu, dia mencuri. Ya gembala itu tunjuk siapa nih? Datang terhadap gembalanya. Ngobrol. Apabila kalau ada yang mau pindah gereja, izin, permisi. Lalu mencari solusi. Kalau gembalanya masih punya hati dengan dombanya, bawa dombanya kepada gembalanya.
Mungkin dombanya ingin belajar saja, jadikan murid, tapi dia harus berjemaat di sana, menjadikan pastor di sana gembalanya. Tapi kalau memang bukan domba, kambing, jadikan domba nggak apa-apa. Umpamanya, ilustrasi saja. Kalau memang domba belum punya kandang, biarkan mereka berjemaat di kita. Tidak memindahkan saudaraku. Berapa puluh tahun ini ada suatu kesedihan yang sangat dalam. Bukan memberikan Yesus, jiwa-jiwa datang pada Yesus, tapi pindah kandang domba ini. Muter, keos semuanya. Sebentar sana, sebentar di sini. Sebentar kecewa sana, sebentar kecewa sini. Sebentar bubar ini masuk ke sini. Muter aja. Orang-orang itu aja. Walaupun penduduk kota itu 100.000, itu ada gereja baru, muter lagi itu. Sedih sekali. Tuhan yang sama loh saudaraku. Sehingga saudaraku harus menerima berkat daripada Yakub. Apapun orang itu, Yakub itu apapun. Karena hamba-hamba Tuhan belum tentu Yakub ya. Tapi hamba-hamba Tuhan itu tempat di mana Tuhan menyalurkan berkatnya. Sehingga kita harus masuk melalui pintu, yaitu gembala. Di mana kita digembalakan. Jadi kalau kita hendak mengurus dombanya, izin sama gembalanya. Kalau gembalanya tidak boleh ya jangan. Kalau gembala mau ya masuk saja. Itu kurang lebih seperti itu saudaraku. Ya, yuk kita lanjut lagi. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing domba dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Yakub orang licik itu selalu punya rencana busuk. Punya strategi. Dia sudah rencanakan lama. Ya kalau memang nggak bisa kita cabut aja pulang ke kampung halaman. Tapi seandainya kalau bisa gua mau lakukan ini. Nah lanjut ayatnya. Itu karakter Yakub, saudaraku. Selalu strategi merampas. Hati-hati dengan gereja yang melakukan strategi. Lalu membawa domba-domba, merampas domba-domba masuk pada pelayanannya. Itu Yakub, saudaraku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari satu setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang dan berbintik, itulah upahku. Dia sudah punya ilmu. Dia sudah punya pengetahuan. Dia mau kerjakan itu, saudaraku. Dia sudah rancangkan mau merampok Laban. Itulah karakter Yakub. Membuat rancangan yang mencelakakan. Membuat rancangan yang merampas. Merampas hak sulung Esau. Sekarang merampas kambing domba. Untuk menjadi kaya. Untuk menjadi diberkati karena dapat hak sulung. Menjadi kaya karena dapat domba kambing yang banyak. Gak usah begitu pasti kaya kok. Ikut Tuhan pasti diberkati kalau ikut aturan Tuhan. Berkat itu ada caranya Tuhan memberkati. Ikut aja caranya, SOP-nya. Ikut aja firman Tuhan yang mengatakan tentang berkat. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ikutin aja. Gitu. Ya. Ayo salah satunya kita terima Yakub. Gitu saudaraku. Yaitu orang-orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Sehingga kita diberkati Tuhan karena Tuhan menyalurkan berkatnya dari sana. Kalau Yakub urusannya sama Tuhan. Gak usah bingung saudaraku. Yuk kita lanjut lagi. Dan kejujuranku akan terbukti kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba, anggaplah itu tercuri olehku. Coba lihat, Yakub ini persis seperti iblis. Banyak orang tuh ngomong tuh persis seperti kebenaran. Iblis tuh ngomong seperti itu. Tapi di balik itu ada karya-karya busuk. Saya pernah dikatakan gini. Pastor, Bapak ini mestinya ngucap syukur sampai hari kalau seperti ini. Dalam hati cuma bilang, ya memang saya harus mengucap syukur. Tetapi di balik kata-katamu itu apa? Karena kamu sedang mengerjakan sesuatu loh. Kamu sedang licik-licikan soalnya.
Jadi ya udah kamu mengucap syukur, kamu terima aja apa adanya itu. Kamu terima aja dirimu, kamu terima aja keadaanmu. Tapi dia yang buat keadaan itu. Ada sesuatu behind the scene, ada sesuatu yang busuk di dalam perbuatan itu. Pertama enggak ngeh saya, lama-lama setelah itu ngeh saya. Loh ternyata dia perbuatannya begini. Kalau begitu cara dia ngerjain aku, dia tutup dengan firman Tuhan. Mestinya pastor, mestinya bapak ini ngucap syukur. Kamu menipu aku kok suruh aku ngucap syukur? Wah, betul-betul Yakub orang ini. Kamu menipu Tuhan kok suruh aku ngucap syukur? Hidupmu salah, hidupmu gila-gilaan, kok aku suruh ngucap syukur? Kalau aku sampai hari ini bisa tegak berdiri karena terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidupku, ya gak usah ngomong, pasti itu adalah ucapan syukur. Tapi rasa terima kasih bukan karena kamu, tidak. Karena aku bisa tegak berdiri bukan karena kamu, karena Tuhan. Karena banyak hal Tuhan kerjakan bukan melalui kamu. Bagianmu tidak kamu lakukan, kamu ingkar dari janjimu, kamu lari dari Tuhan, malah berbalik mengata-ngatain dengan pakai firman Tuhan. Mestinya bapak mengucap syukur, pastor mestinya mengucap syukur. Lah iyalah, tidak usah diajarin mengucap syukur. Bukan saya tidak mau diajarin, saya cuma bilang, ya aku nih ucap syukur. Sampai hari ini aduh aku nih masih selamat, masih dipakai ucap syukur. Salahku tuh banyak, aku masih hidup seperti ini. Melihat orang-orang banyak susah, aku mengucap syukur. Semuanya serba di kenyangan Tuhan. Tuhan itu baik, melupakan segala kesalahanku. Sadar sesadarnya aku. Tapi setelah ngomong berapa kemudian saya sadar. Ini orang ada behind the scene ini. Kurang ajar satu ini. Hah? Dia berbuat sesuatu yang busuk, dia tutup dengan firman Tuhan. Saya cuma bilang gini, kamu bisa membohongi aku. Kamu bisa mendustai. Kamu bisa memakai akal, tipu melihat, memanipulasi melalui kata-kata. Persis seperti ular di pohon itu. Tapi ingat, kamu akan dihukum sama Tuhan. Ya ular itu kan dihukum. Dengan perutmu akan merayap. Debu tanah menjadi makananmu. Sehingga ular itu makan debu tanah itu menyangkut hal-hal duniawi, saudaraku. Manusia tidak boleh makan debu tanah, tidak mungkin bisa. Jadi kalau bersama ular makan debu tanah. Maka dikatakan dari debu kembalilah kepada debu. Dari debu kamu itu aku ciptakan. Kuburan yang disediakan iblis. Kuburan yang disediakan ular. Dan kuburan adalah pintu menuju neraka. Kita itu hidup kekal. Daging kita dimakan ulet sama cacing. Karena itu bukan kuburan. Dilempar ke di mana aja pasti habis kok. Mau ditanam di tanah, mau dilempar di udara, mau digantung di pohon habis. Tinggal tulang. Tapi bukan debu dan tanah. Sehingga kalau jalan sama setan, ya debu tanah makananmu. Artinya kamu dikubur sama setan loh. Dan itu pintunya menuju neraka, menuju Hades. Tempat tinggal setan sementara itu. Penjara-penjara memenjarakan termasuk para pemberontaknya Allah. Dan itu anak-anak Tuhan di sana salah satunya itu kan disiksa habis-habisan. Ada seorang yang pernah mendapatkan, yang saya pernah baca bukunya, dibawa masuk ke perut neraka 40 hari, 40 malam. 40 malam, maaf. Sehingga sampai sakit dia. Dan dia tulis semua itu. Dan saya percaya itu benar. Saudaraku. Karena kesaksian di dalam saya mengatakan, enggak pun itu harus dipegang dulu. Kenapa? Supaya kita tidak mudah makan debu dan tanah. Kita enggak mudah ditipu iblis. Kita harus kuat berpegang pada Tuhan. Tetap harus tekun dengan Tuhan dengan segala keadaan yang ada. Kita bertahan dengan iman, kita berjuang mempertahankan iman. Karena Paulus katakan, aku selesai di dalam pertandingan iman. Perjuanganku sudah selesai. Yesus katakan, is done, sudah selesai. Aku sudah finish, kata Paulus. Aku akan keluar dari kemah tubuh ini. Gitu saudaraku. Sehingga Yakub itu benar-benar dia
mengadakan strategi yang busuk untuk mencuri hartanya Laban. Melalui cara-cara yang terlihat baik. Akhirnya banyak bintik-bintik, belang-belang, loreng-loreng. Itu menjadi harta dia yang di awal. Tapi akhirnya, saudara ingat ini, akhirnya dia waktu Timur Tengah kelaparan, waktu Kanaan kelaparan, dia masuk ke Mesir. Dan di situ awal dari kemiskinan yang sangat parah yang dikandung, dilahirkan dan ditanggung oleh anak-anak Yakub. Karena Yakub menipu hak sulung, Yakub menipu Laban. Yakub memperoleh keturunan yang diakui Allah menjadi umat Allah. Yakub menjadi orang yang kaya raya, tapi semuanya dari tipu. Sehingga anak-anaknya amburadul karakternya, rusak semua. Dan kekayaannya habis di masa tuanya. Yakub melahirkan kemiskinan sebagai budak untuk keturunannya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.